Halo, perkenalkan namaku Anjas. Aku di sini adalah seorang mahasiswa klinik di Institusi Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan rongga mulut ya, gigi dan rongga mulut dengan cara untuk tidak merokok. Jadi memang benar merokok selain dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi kesehatan tubuh secara umum seperti dapat merusak jantung, paru-paru, dan organ tubuh lain secara umum. Nah, namun padahal ya, rokok itu juga dapat memberikan dampak atau efek buruk terhadap kesehatan gigi dan mulut. Nah, mau tahu bagaimana? Ayo kita simak. Nah, karena di dalam rokok itu terkandung 4.000 lebih bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan gigi dan mulut. Nah, diharapkan ya dengan adanya video ini akan menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk berhenti merokok atau untuk tidak merokok. Seperti itu. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu adalah terjadinya lubang gigi atau karies gigi. Jadi ternyata ini lubang gigi dan karies gigi pada perokok aktif atau pada perokok itu cenderung lebih banyak dibandingkan dengan pada yang bukan perokok atau perokok pasif. Jadi ceritanya tindakan merokok itu dapat mengubah sekresi air liur atau pengeluaran air liur atau air ludah, biasa kita sebut sebagai saliva. Nah, itu berkurang. Padahal saliva memiliki efek perlindungan terhadap rongga mulut. Nah, dengan berkurangnya sekresi atau produksi dari saliva atau air liur ini bisa mengurangi proteksi terhadap rongga mulut sehingga bakteri yang berkembang biak lebih cepat dan akan terjadi akumulasi atau pembentukan asam yang menyebabkan lubang pada gigi atau karies gigi. Yang kedua itu adalah terbentuknya noda atau stain, kita bilang atau perubahan warna gigi ya, lebih umum disebutkan. Nah, hal ini terjadi karena adanya kandungan dalam rokok, yaitu adalah kandungan tar berupa uap yang misalnya kita menghisap rokok dan akhirnya kita keluarkan lagi. Nah, itu bisa menjadi padat ya, yang awalnya uap jadi padat dan akhirnya gigi itu bisa berubah warna dan menjadi kasar permukaannya ketika tar ini menempel pada permukaan gigi. Nah, yang ketiga, tar yang menempel pada permukaan gigi dan menyebabkan gigi berubah warna dan menjadi kasar, dan permukaan gigi yang kasar ini lebih mudah ditempeli oleh plak dan bakteri. Nah, akibatnya jika tidak dibersihkan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan karang gigi atau kalkulus gigi, seperti itu. Dan yang keempat adalah bau mulut yang sedap. Biasanya sudah nampak jelas nih, teman-teman pasti sudah punya nih keluarga atau mungkin teman-teman sebaya yang merokok ya, rokok aktif. Biasanya bau mulutnya sudah jelas tanpa bau rokok ya, bau rokok yang khas. Dan ini sebenarnya ya teman-teman tidak bisa dihilangkan hanya dengan menyikat gigi saja ataupun dengan berkumur. Bahkan berkumur dengan obat kumur saja ini belum bisa hilang. Seperti itu dibutuhkan benar-benar berhenti seperti itu. Jadi tidak bisa hanya dengan sikat gigi dan tidak bisa hanya dengan penggunaan obat kumur. Dan yang kelima, plak dan karang gigi yang terbentuk akibat merokok dapat menyebabkan peradangan gusi atau yang dikenal sebagai gingivitis. Nah, yang keenam, peradangan pada gusi atau gingivitis ini jika tidak dirawat dan dibiarkan bisa menjadi lebih parah, yaitu kerusakan tulang rahang dan juga perlekatan dari gusi dan gigi ini menjadi tidak bagus atau dikenal
dikenal sebagai periodontitis. Jadi tahapannya lebih parah nih penyakitnya. Dan yang selanjutnya, nah pada tahap ini karena sudah tidak ada jaringan yang mendukung gigi untuk tetap berdiri kokoh pada tempatnya, ya pada tempatnya gigi, maka gigi ini dapat mengalami kegoyangan. Nah kalau kegoyangan, ujung-ujungnya jika kegoyangan ini tidak diatasi dengan baik dan tidak berhenti merokok, masih tetap seperti itu, dan ujung-ujungnya kegoyangan ini bisa menjadi cukup parah dan tidak bisa dipertahankan lagi di dalam rongga mulut. Nah contohnya nih, kalau kita bisa menggerakkan dengan lidah seperti itu, ke kanan ke kiri, ke belakang ke depan seperti itu, digoyang-goyangkan lidah hingga melambai-lambai giginya. Nah gigi itu terpaksa harus dicabut. Nah jadi gara-gara merokok bahkan kita juga bisa kehilangan gigi. Nah selanjutnya yang ke-9 yaitu adalah bisa juga merokok itu bisa membuat memperlama proses penyembuhan luka. Contohnya luka pasca pencabutan gigi nih, teman-teman. Jika cabut gigi atau mungkin terluka, tidak sengaja makan yang keras akhirnya terluka di area rongga mulut seperti itu. Nah proses penyembuhannya ya biasanya kan kalau kita kena luka kan cepat sembuh. Nah tapi kalau dalam rongga mulut rokok biasanya lebih lama. Karena apa? Karena aliran darah ke area luka itu berkurang karena kebiasaan merokok, dan juga panas yang dihasilkan oleh rokok itu pada saat kita menghisap rokok itu bisa menyebabkan iritasi langsung terhadap rongga mulut. Jadi selain memperlama, ya dari tindakan merokok dapat memperparah kondisi karena menyebabkan iritasi seperti itu. Dan yang terakhir, bahaya berikut yaitu adalah kanker rongga mulut, karena di dalam rokok mengandung lebih dari 4.000 bahaya zat kimia tadi ya. Nah yang bersifat karsinogen. Apa artinya karsinogen? Karsinogen itu adalah dapat mengakibatkan kanker. Jadi jangan main-main. Nah bahkan ya di bungkus rokok itu sendiri sudah diberikan warning seperti itu, dan tanda seperti kayak jangan merokok. Merokok dapat menyebabkan, kalau dulu ya, merokok dapat menyebabkan impotensi, gangguan kehamilan dan lain-lain. Nah mungkin ya karena terlalu banyak efek rokok, maka tidak bisa ditampilkan satu persatu di sana. Sekarang sudah diganti menjadi merokok membunuhmu. Ya benar, merokok dapat bisa menyebabkan kematian akibat kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan. Nah saya di sini memaparkan dan menghimbau untuk berhenti atau tidak lagi merokok seperti itu. Namun kembali ke teman-teman, ke kesadaran masing-masing, bahaya yang ditimbulkan itu cukup kompleks, bukan hanya bagi kondisi tubuh secara umum, melainkan juga bagi gigi dan mulut seperti itu. Bahkan orang sekitar kita pun juga dapat merasakan dampaknya, karena rokok yang kita hisap, kita keluarkan lagi. Nah itu asapnya tidak hanya berlaku pada kita, tapi juga berlaku pada orang-orang di sekitar kita. Akhirnya bahkan nih dalam merokok di dalam ruangan, ya asap itu dapat bertahan selama 1 jam, kurang lebih 1 jam seperti itu. Dan bayangkan 4.000 zat kimia berbahaya tadi dihirup bersama-sama. Nah seperti itu ya. Terima kasih banyak, semoga video ini dapat membantu teman-teman. Salam sejahtera.